apakah betul mah kita nanti akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita mah? Mungkin kalau bisa kita beribadah ya kita nanti. Tadi Mama udah bilang sayang, nggak kedengeran. Orang itu tergantung kebiasaan. Makanya Mama bilang, ada orang yang tukang mabok, matinya lagi mabok. Ada orang yang tukang zina, matinya lagi zina. Ada orang yang hobinya judi, matinya lagi judi. Itu sudah Mama jawab dari tadi sayang. Iya, oke. Mantu? Enggak mah. Cuma tadi kan Mama akhirnya bilang bahwa tidak semua akhirnya tergantung ujungnya ya Maya. Betul. Ada yang awalnya memang nggak baik, ujungnya baik. Ada yang awalnya baik, ujungnya juga bisa berakhir. Karena apa? Baik. Itulah yang Mama maksud. Ada orang yang ternyata baik, ujungnya jelek. Boleh jadi kebaikan dia hanya kamuflase, tapi di batin paling dalam dia banyak niat yang tidak baik. Kayak tadi Mama bilang, mungkin dia ria, dia pamer, dia sum'ah, dia ujub, merasa gue lebih hebat daripada orang lain. Itulah yang menyebabkan muncul sifat buruk. Tapi orang yang kita bilang buruk, akhirnya mati husnul khotimah, tidak mustahil. Orang tadi banyak melakukan kebaikan yang orang lain tidak mengetahuinya, yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Dan itulah urusan ibadah. Ya, makanya ada kalimat yang kalau kita katakan Allah sangat marah ya Maya. Ketika dasar kamu udah dibilangin, dasar kamu akan masuk neraka kamu. Nah, itu yang bikin Allah marah. Jangan. Yang berhak menentukan surga neraka adalah Allah. Karena kita masuk surga, masuk neraka bukan karena amal kita, tapi karena rahmat dari Allah. Masya Allah. Contoh, ada orang dalam sejarah dikatakan dia saking pengen ibadah yang banyak pergi ke sebuah gunung. 500 tahun dia ibadah terus tanpa henti. Mati. Dia nuntut sama Allah, berikan surga yang kau janjikan. Allah tanya, emang kenapa? 500 tahun lo ibadah saya nggak berhenti-berhenti. Iya, Masya Allah. Sholat, puasa, baca Quran terus disebutin nama dia. Allah bilang, yang menyebabkan engkau umurnya panjang siapa? Allah. Allah. Engkau tinggal di hutan sendirian. Yang menyebabkan engkau sehat siapa? Allah. Allah. Dari mana engkau makan? Dia bilang dari buah-buahan yang di hutan. Yang menumbuhkan buah-buahan di hutan siapa? Allah. Allah. Dari mana engkau bersuci mandi seterusnya? Di bawah kaki gunung. Allah juga nanya, siapa yang menyebabkan di kaki gunung ada air? Allah. Dan seterusnya dia menyadari itu Allah. Makanya Allah bilang kepada malaikat, masukkan ke dalam neraka. Dia nggak terima. Terus dia minta ampun sama Allah. Allah bilang, masukkan ke dalam surga dengan rahmatku. Jadi bukan karena ibadah kita, tapi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap saat dan kesempatan, kalau kita ibadah, niatnya libtigha'i mardotillah, hanya mengharapkan ridhonya Allah, orang lain nggak ada urusan. Ya. Begitu. Masya Allah, kalau gitu Mama nanti kita lanjutin lagi ya Maya. Nah jamaah ini sangat perlu disimak bagi saya maupun jamaah semua nih yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Mengenai bagaimana cara untuk meninggal husnul khotimah. Nah kalau ada yang mau nanya nih yang di studio setelah ini ya. Pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab Mama setelah ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.